Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dengan tema wisata Madura. Itu UTS-nya ini yang tugas UTS yang berkelompok. Next. Nah, kita akan beralih kepada latar belakang, yaitu Pulau Madura merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, budaya, dan kuliner yang khas. Meski begitu, potensi wisata Madura masih belum sepenuhnya tereksplorasi dan dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Next. Masalahnya dari aplikasi wisata Madura yaitu satu, minimnya promosi. Potensi wisata Madura kurang dikenal karena promosi digital yang lemah. Dua, kurangnya informasi, wisatawan kesulitan mendapatkan penuturan lengkap tentang destinasi. Tiga, infrastruktur terbatas. Jadi jalan dan fasilitas wisata di beberapa lokasi masih kurang memadai. Yang next, fitur-fitur yang ada di aplikasi wisata Madura yaitu ada yang pertama, informasi destinasi, merupakan deskripsi tempat wisata lengkap dan foto dan video. Fitur yang ada di nomor 2 yaitu peta interaktif, rute menuju lokasi dan fasilitas terdekat. Fitur yang ketiga yaitu kategori wisata yang isinya wisata alam, budaya, kuliner, dan religi. Fitur yang keempat yaitu review dan rating yang isinya ulasan dari wisatawan. Next. Tujuan aplikasi wisata Madura: 1. Memperkenalkan keindahan wisata Madura. 2. Mempermudah wisatawan mendapatkan informasi. Ketiga, menarik lebih banyak pengunjung. 4. Mendukung ekonomi lokal melalui peristiwa. Yang kelima, melestarikan budaya dan tradisi Madura. Fungsi dari aplikasi wisata Madura yaitu nomor 1, sumber informasi. Sumber informasi yaitu memberikan informasi lengkap tentang destinasi wisata di Madura. 2. Panduan perjalanan. Panduan perjalanan yaitu membantu wisatawan menemukan rute dan fasilitas terdekat. 3. Yaitu promosi wisata, memperluas jangkauan promosi pariwisata Madura. 4. Peningkatan ekonomi lokal, mendukung usaha masyarakat dan UMKM di sekitar destinasi wisata. 5. Edukasi budaya, mengenalkan budaya dan tradisi Madura kepada wisatawan. Manfaat. Yang pertama, bagi wisatawan, manfaatnya itu mempermudah mencari informasi wisata dari rute perjalanan. Yang kedua, bagi masyarakat lokal, manfaatnya itu meningkatkan peluang ekonomi dengan mempromosikan produk lokal. Yang ketiga, bagi daerah, manfaatnya meningkatkan jumlah wisatawan dan melestarikan budaya lokal. 4. Bagi pemerintah dan pelaku wisata, mendukung promosi pariwisata dan kolaborasi antar pihak terkait. Kompetitor yang ada di aplikasi wisata Madura yaitu Google Maps, TripAdvisor. Google Maps itu metode wisata, TripAdvisor ulasan destinasi wisata. 3. Wisata Pulau Madura, informasi wisata di Madura. Nah, wireframe di sini dari wisata Madura yang pertama yaitu ada nama logo. Ketika mulai masuk ke aplikasi ada nama logo. Yang kedua, kita searching dulu jadi mau mencari apa. Yang ketiga itu nama wisata. Yang keempat yaitu maps yang wisata yang kita akan jelajahi.
yang kelima, cerita dari wisata tersebut. Next, kita akan beralih kepada seatmap. Yang pertama yaitu homepage. Homepage di sini ada 4 beranda, yaitu ada itu beranda, peta, berita, profil. Beranda di sini ada 4 peta, ada dan berita ada 4. Profil di sini ada 2. Next, unsur program. Ketika sudah masuk unsur program, kita mulai dengan aplikasi tersebut dengan mencari beranda. Jika apakah sudah memiliki wisata, jika sudah lanjut, jika iya lanjut ke bawah, jika tidak ke atas. Jadi ketika sudah memiliki wisata, sudah masuk ke website wisata, terus diarahkan pada Google Maps, dan terus apakah sudah punya akun. Ketika tidak punya akun, alangkahnya terlebih dahulu login biar gampang. Nah, ketika sudah login, terus sudah punya akun, itu sudah selesai. Akhirnya sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Itu tadi presentasi kelompok saya. Itu Madura Adventure. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah dibuat oleh saya, yaitu tentang aplikasi resep makanan. Nah, semakanan. Di zaman sekarang banyak perempuan yang malas untuk belajar memasak, dan dimana saat berkeluarga pasti butuh aplikasi resep makanan untuk memasak buat keluarganya. Dan saya mengambil langkah tepat untuk membuat aplikasi resep makanan. Kita lanjut. Nah, di sini ada tema fitur. Tema fitur dari aplikasi yang saya buat itu yang pertama ada from login, dimana ketika sudah masuk aplikasi tersebut, alangkah baiknya kita login terlebih dahulu. Ketika sudah login, lalu yang nomor 2 yaitu kita masuk menu beranda, dan yang ketiga yaitu ada pencarian resep makanan. 4, setting untuk tampilan aplikasi. Nah, di sini saya akan membuat latar belakang dari aplikasi resep makanan. Dalam era digital yang serba cepat, kebutuhan akan akses informasi yang mudah, praktis semakin meningkat, termasuk dalam bidang
kuliner. Memasak telah menjadi salah satu aktivitas yang tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan sehari-hari. Tentang resep sering menjadi hambatan utama. Hal ini menciptakan kebutuhan akan sebuah platform yang dapat memberikan panduan memasak dengan mudah, praktis, dan variatif. Yang ketiga, aplikasi resep makanan hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut dengan fitur-fitur seperti pencarian resep berdasarkan bahan yang tersedia, panduan langkah demi langkah, kategori resep sehat, serta komunitas berbagi pengalaman memasak. Aplikasi ini mampu mendukung sebagai kebutuhan pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga berkontribusi dalam pelestarian budaya kuliner tradisional dengan mendokumentasi dan mempromosikan resep-resep lokal. Nah, lanjut. Nah, di sini saya akan memberitahukan tujuan saya untuk membuat aplikasi resep makanan. Pertama, yaitu meningkatkan kemudahan akses ke informasi kuliner, membantu pengguna dalam memasak, mendukung pola hidup sehat, mengoptimalkan penggunaan bahan makanan, menginspirasi pengguna dengan menu baru, melestarikan budaya kuliner tradisional, membangun komunitas kuliner, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memanfaatkan teknologi untuk memasak yang lebih mudah, memberikan peluang komersial. Lanjut, fungsi dari aplikasi saya, resep makanan, yaitu yang pertama ada pencarian resep. Jadi pengguna dapat mencari resep berdasarkan nama masakan, apa nama masakannya. Yang kedua, bahan yang tersedia. Yang ketiga, masakan. Yang ketiga yaitu kategori masakan. Dan yang nomor 2, poin yang kedua, filter dan kategori. Filter resep berdasarkan durasi memasak, tingkat kesulitan masakan dari negara tertentu. Poin yang ketiga, informasi resep lengkap. Detail setiap resep meliputi daftar bahan, langkah-langkah memasak, foto atau video panduan, informasi nutrisi, dan lain-lain. Poin yang keempat yaitu simpan resep favorit. Yang poin yang kelima yaitu rencana memasak. Yang poin yang keenam, mode memasak. Yang ketujuh, integrasi daftar belanja. Yang kedelapan, mode offline, di mana mode offline di sini fungsinya aplikasi tetap dapat digunakan tanpa internet untuk melihat resep yang sudah diunduh. Lanjut. Manfaat dari aplikasi resep makanan tersebut, yang pertama, mempermudah proses memasak. Yang nomor 2, menginspirasi dalam memasak. Yang nomor 3, menghemat waktu. Yang keempat, meningkatkan kreativitas di dapur. Yang kelima, mendukung gaya hidup sehat. Yang keenam, mengurangi pemborosan makanan.
Yang ketujuh, meningkatkan interaksi sosial. Yang kedelapan, hemat biaya. Yang kesembilan, fleksibilitas dan aksesibilitas. Yang kesembilan, edukasi tentang memasak. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kompositor yang ada di aplikasi resep makanan, yaitu ada aplikasi Foodbody. Lanjut, yang keempat, monetisasi langganan premium, iklan berbasis konteks, kemitraan dengan supermarket, kelas memasak berbayar. Keempat, tantangan dan solusi. Itu ada persaingan pasar, ketersediaan data, nutrisi, dan ketiga, user manajemen. Yuk. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang flow diagram yang ada di aplikasi resep makanan. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu start, lalu masuk from login, lalu kita masuk ke beranda, lalu masuk ke pencarian resep makanan. Jika pencarian resep makanan menampilkan apa yang akan dipilih, yaitu akan muncul iya. Jika tidak, dia kembali ke beranda jika tidak ingin pencarian resep makanan, maka dia akan tidak dan kurung kembali ke beranda. Nah, lanjut, yaitu selesai. Sheetmap dari resep makanan. Sheetmap dari resep makanan tersebut ada yang pertama, yaitu ada beranda. Di beranda ada beberapa, 4. Ada resep, ada pencarian, ada pengaturan, ada akun. Yang pertama resep, yaitu nama resepnya itu apa, gambar resep, bahan-bahan, langkah-langkah. Yang kedua yaitu pencarian. Ada pencarian dasar, ada pencarian lanjutan, ada pencarian berdasarkan bahan. Yang ketiga yaitu pengaturan. Ada pengaturan umum, ada yang kedua ketiga keamanan, keempat pemberitahuan. Nomor 4 yaitu akun. Ada login, daftar favorit, ada profil. Next, kita lanjut. Nah, dari penjelasan tadi, sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang paling terakhir, yaitu wireframe. Nah, wireframe di sini yang pertama, jika kita memasuk pada aplikasi, itu ada beranda, ada rekomendasi, ada kategoris. Yang kedua yaitu menu tampilan wireframe. Yang kedua yaitu wireframe searching, wireframe pencarian. Yang ketiga, jika sudah ditemukan semisal ada nasi lemak, maka kita akan lihat apakah
Kita akan lihat bahan-bahannya, langkah-langkahnya. Nah, di sini ada nasi lemak, yaitu bahannya ada water, air 1 gelas ini. Nah, jika sudah tahu apa itu bahan-bahannya, yaitu kita lanjut discover. Discover di sini menemukan, artinya menemukan. Di sini bukan hanya nasi lemak, ada nasi lemak. Contohnya ada nasi lemak, pizza, beef steak, ada spaghetti. Bisa kalian tahu apa resep dari pizza tersebut, apa resep dari beef steak, apa resep dari spaghetti. Nah, wireframe yang ke-8 yaitu tampilan akun di sini, semisal memberikan nama Ana Melsin, yaitu Jakarta, Indonesia. Ana Melsin di sini sudah melihat resep makanan, sudah menggunakan resep makanan spaghetti, terus pizza ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya usahakan. Nah, sekian itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas segalanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.